Barusan menyaksikan debat sesi pertama ya antara Dondi Umar melawan Pak Budi dengan Pak Esra. Saya benar-benar kaget. Kok ada ya orang yang seperti itu? Inilah persoalan dari orang-orang yang kelihatannya pintar, hafal tapi tanpa logika sama sekali. Bayangkan saja kekristenan dibantah dengan logika berpikir Yudaisme kan. Jangan goblok kayak minta ampun bagi saya. Aduh, sorry salah. Dungu kalau istilahnya Rocky Gerung itu. Wong jelas-jelas Kristen itu bukan Yudais. Kristen itu tidak diakui oleh Yudaisme. Lalu konsep daripada Yudaisme kok dipaksakan ke kita. Ya ruwet ya. Apalagi nanti dikutipkan dari kitab-kitabnya liberal. Apa mau orang-orang katakanlah dalam Muslim konon ada Sunni yang tidak mengakui Syiah. Kita berdebat dengan orang Sunni memakai konsepnya Syiah, padahal saya orang Kristen. Jadi waktu nonton ini saya juga heran. Rupanya Pak Budi sama Pak Esra ini ya cukup iseng ya. Ngajari orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Lawang tafsiran Yahudi kok diterapkan ke sini. Sementara mereka sendiri nggak percaya Yudaisme. Ini sebenarnya debat apa ini? Maka ini sebenarnya lawak nih, nanti sampai jam 10 malam itu ya lawak semua. Lawakan-lawakan dari orang-orang yang apa mau cuma sekedar konten apa ya. Tapi kok apa enggak malu? Kelihatan jadi sebodoh itu. Mulai dari nyebut rabi. Coba kalau diomongin bahwa Paulus itu juga rabi. Mateng itu. Jadi memang enggak mungkin sih. Debat antara agama itu enggak mungkin. Yang ada cuma dagelan begini. Itu ketika agama lain memaksakan kepada agama lain yang konsep-konsepnya tentu berbeda. Lawang jelas Yesaya 53 itu dikutip di dalam Matius. Lalu kemudian Mika juga dikutip di Perjanjian Baru. Jadi persoalannya itu satu. Mereka itu lupa bahwa orang Kristen mengerti Perjanjian Lama itu dalam konteks, dalam kacamata, dalam framework berpikir Perjanjian Baru. Kekristenan itu bahkan ada yang sengaja ikutan menafsirkan Alkitab termasuk yang soal perpuluhan itu, dia menafsirkan perpuluhan dalam perspektif Yahudi yang tidak dipakai oleh orang Kristen yang memberikan. Gereja membayar perpuluhan itu tidak menafsirkan ayat-ayat perpuluhan dengan model gaya Yudais atau orang-orang Yahudi. Jadi saya kadang-kadang heran, semakin kesini nih, orang ini memang pada kurang kerjaan apa pada ngelawak atau gimana ya? Padahal kalau Dondi dengan Umar itu digempur balik tentang agamanya dia, lalu saya misalnya berdebat itu memakai framework berpikir Islam liberal atau Islam lain yang Ahmadiyah misalnya, apa mereka mau terima? Tentu enggak kan. Setiap agama itu mempunyai framework berpikir masing-masing. Jadi hari ini ya, tapi iseng lah. Nanti kalau ada lagi ya saya tetap akan dengerin. Karena mau mencari tahu sebenarnya. Kalau bagi saya, iman itu biarkan untuk digoncang, untuk memperdalam apa yang kita paham. Tapi ya udahlah Pak Doni, silakan teruskan aja jadi lucu. Bisa buat hiburan. Semangat Pak Budi dan Pak Esra.